Silakan Pak Prof menanggapi semua penyampaian tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari anggota Dewan DPR RI asal Dapil Gorontalo, yang hadir kebetulan Ibu Haja Ida Saida. Makasih Bu. Dan untuk Pak Rahmat Gobel diwakili oleh Pak Ridwan Munarfa. Ada juga tadi yang sudah tampil, ada Pak El Nino Husain Mohi, Pak Abdurrahman Bahmid, teman kuliah saya. Terus lewat video juga ada dari DPD tadi. Dan mudah-mudahanlah Pak Fadel dengan Pak Rahmat Gobel tetap monitor dan ada menyampaikan beberapa hal ini malam. Karena saya pikir ini momentum yang sangat baik gitu. Terlepas dari yang disampaikan tadi bahwa kita menagih janji, tapi menurut saya ini adalah ajang silaturahmi Pak. Untuk menyamakan persepsi kita, membangun daerah Gorontalo ke depan lebih baik gitu. Ya, ada teman saya di sini, dekan Fakultas Ekonomi Pak Amir Arham, ada Pak teman saya juga, terus Adinda ini di samping kiri saya, Pak Prof Sarson, ya teman-teman lain, mohon maaf saya tidak sempat sebut satu persatu. Pertama begini, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak El Nino itu, saya mau tanggapi dulu ya. Memang politik itu susah untuk kita tagihkan janjinya. Iya, maaf ya, saya meskipun orang ekonom, karena di ekonom juga ada namanya ekonomi politik. Iya, saya ingin masuk ke sana sedikit. Tapi beberapa mazhab dalam ekonomi itu bahkan menolak yang terkait dengan politik. Iya. Tapi inilah pilihan bangsa kita tidak bisa tolak. Contohnya, pernah Nikita Khrushchev itu tahun 1868 itu mengatakan, pemimpin Uni Soviet waktu itu, beliau mengatakan begini, mohon maaf ya, all politician is the same katanya, semua politisi itu sama. Iya. Yeah. They promise to build a bridge there. Mereka berjanji membangun jembatan di sana. Whether there is no river there. Tapi di sana tidak ada sungai itu. Itulah politik Pak, dan itu seninya politik. Iya, karena memang politik itu politik, seni untuk mencapai tujuan itu. Iya, itu yang saya lihat itu. Nah, sehingga apa kata janji yang diksi yang disampaikan dalam forum ini tadi, ya tadi sedikit dibantah oleh Bung El Nino, itu sah-sah saja. Tapi memang di sisi lain ada hal yang memang kita lihat, karena walau bagaimanapun dari Poli dan TIK itu ada harapan, ada hope yang disampaikan oleh masyarakat. Apa itu? Yang kita lihat adalah ya, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ya. Dan itu kita sepakati pilihan pembangunan kita ke sana, developmentalis itu. Iya, kita lebih melihat ke agregasinya itu, dan tadi sudah disampaikan itu. Nah, alhamdulillah Provinsi Gorontalo ini ya meskipun kita masih urutan kelima, tapi dari sejak, kalau saya lihat data ini, 10 tahun terakhir kita itu pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 6% Pak. Bagus. Iya. Begitu juga indeks pembangunan manusia kita relatif baguslah sebelum pandemi ini ya. Iya, angkanya cukup datar itu, tapi tidak sampai turun sekali. Iya. Terus begitu juga pengangguran. Iya. Nah,
Yang memang jadi masalah itu di saat data itu kita agregat dengan data nasional. Kita jauh sekali itu. Mohon maaf ini, ya. Boleh saya lihat ini, kita sangat jauh itu. Misalnya, ya, untuk kontribusi output ekonomi nasional ya, kita itu urutan ke-34 Pak, Gorontalo itu. Yaitu 0,25. Iya, dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, terus Gorontalo itu kita urutan ke-34 itu. Iya. Kemudian pendapatan per kapita, kita itu urutan ke-23. Nasional itu. Ini data ya dari BI ini, bukan data saya ini Pak. Iya. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2021 itu, untuk wilayah timur itu, kita termasuk terendah, yang ke-23 itu. Yaitu 3,04, di bawah dari Jambi, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua itu. Terus tingkat kemiskinan, kayak tadi saya sudah sampaikan, kita itu urutan ke-5, di bawah dari Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan kita urutan ke-5 yaitu Gorontalo, yaitu 15,61 itu. Nah ini yang jadi masalah kita, sehingga ya pastilah apapun yang disampaikan tadi, tapi pasti ada harapan. Dari siapa yang mewakili? Karena walau bagaimanapun parlemen yang diartikan tadi itu mohon disuarakan ini. Paling tidak itu bahasa dan nuraninya masyarakat itu seperti itu. Iya. Nah, saya mau tarik ke daerah kita saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari struktur pemerintahan provinsi, sebenarnya provinsi Gorontalo sudah bagus. Good governance-nya sudah, dengan WTP yang mereka raih selama ini sudah cukup bagus. Dan itu terindikasi berarti penganggarannya sudah bagus Pak. Ya, sudah lumayan itu, sudah bagus. Bahkan sekarang provinsi itu sudah memberikan TKD sampai ke guru-guru SMA di kabupaten kota itu. Dulu hanya TKD-nya itu hanya berlaku untuk kalangan birokrat di tingkat provinsi, itu seluruh itu ditanggung oleh, karena memang perintah undang-undang. Dan itu dibagi habis ke sana APBD yang sebanyak 1,8 triliun itu. Iya. Terus yang kedua, sudah ada clean governance sudah jalan juga. Kan dua indikator ini digunakan oleh Bank Dunia itu, good governance dan clean governance. Itu sudah jalan. Meskipun ya ada beberapa yang kita lihat, tetapi cukup baik saat ini dengan adanya daya saing yang dicapai oleh Provinsi Gorontalo itu, dan itu data provinsi itu berarti dari data kabupaten kota itu. Tidak mungkin data kabupaten kota itu kalau itu bukan merupakan agregat dari data yang ada itu. Iya. Terus yang ketiga, yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira yang bisa kita kembangkan di daerah Pak? Maaf karena saya lebih banyak ke ekonomi pertanian. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ridwan. Masalahnya Pak, Bapak Ibu ya, daerah kita ini Pak, hasil penelitian kami, tanah kita itu tipe C Pak Ridwan. Bukan tipe A, tipe B Pak, untuk tingkat kesuburan. Dan ini teman-teman ini bukan penelitian saya ya. Jadi apapun input produksi yang kita akan gunakan ya, teknologi apapun, itu pasti produksinya tidak akan melebihi yang daerah Jawa Pak, daerah Sumatera. Karena di sana itu yang lain. Contohnya ya, daerah Jawa itu meskipun luas lahannya sempit, tapi karena di sana banyak gunung berapi yang setiap tahun itulah hikmah dari Allah itu, yang sering mengeluarkan lahar itulah yang jadi pupuk untuk lahan yang ada di sana, sehingga meskipun daerah Jawa itu sedikit lah sudah sempit lahannya, tapi tingkat produk dan produktivitas lahan pertanian di sana cukup tinggi Pak. Beda dengan kita di sini tidak ada gunung berapi Pak. Harapan kita itu satu-satunya bagaimana saat ini mengoptimalkan itu pada panen dan pasca panen itu. Itu yang kita harapkan itu. Dan mengoptimalkan apa yang ada yang dihasilkan oleh produk-produk turunannya. Contoh kasus ini. Karena ini jagung unggulan sekarang. Saya pernah hitung
dengan kapasitas produksi sekitar 1 juta jagung Gorontalo saat ini, yang diasumsikan 1 kilo jagung itu berasal dari 10 tongkol jagung, maka ada sekitar 439 ton, ya, 439.000 ton ya, tongkol jagung yang bisa kita manfaatkan itu untuk menjadi pupuk kandang, ya. Dan ini terkait dengan green economy yang selama ini sedang mohon dilihat ini Pak, potensinya besar sekali. Itu bisa jadi briket yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi pengganti bahan bakar, ya. Ini bisa kita kembangkan ini ke depan ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan, ya. Itu baru satu kasus saja. Terus yang kedua, untuk pertanian yang memang kalau memang ini menjadi kebijakan ke depan, saya lihat tidak ada cara lain pemerintah dan semua pihak termasuk kita semua yang hadir ini mendorong semua potensi yang ada saat ini untuk diarahkan ke industri Pak. Kemana? Supaya menghasilkan nilai tambah. Kalau kita tidak fokus untuk menghasilkan nilai tambah, merawat investasi yang nanti akan masuk ke Gorontalo, percaya saja, karena memang cuma di sana adanya multiply effect ya, dari penari pengganda yang akan dihasilkan. Wajar Pak Ridwan tadi sampaikan itu bahwa yang menerima itu cuman karena memang itu hasil penelitian saya Pak di Bualemo itu memang berpengaruh Pak. Ternyata memang yang mendapat keuntungan itu bukan petani, tapi ini yang punya uang ini yang memberi kredit ini. Iya. Nah ini harus betul bisa diatasi lewat itu, tetapi harus diarahkan ke industri Pak. Harus diarahkan ini ke industri sehingga memiliki nilai tambah dan itu menjadi pendapatan baru untuk meningkatkan income per kapita masyarakat. Di sana ada penyerapan tenaga kerja, di sana akan hadir berbagai macam usaha yang bisa hadir di sekitarnya. Di sana juga akan hadir berbagai macam jasa, sehingga penari pengganda baik langsung maupun tidak langsung itu akan tercipta itu. Baik. Contoh kasus ya, mohon maaf Pak ya. Iya. Itu PT Trijaya Tangguh Pak. Itu di sana sudah ada 2 ATM itu. Itu 2 ATM itu, mohon maaf ya, itu perjuangan kami Pak. Saya buat konferensi internasional kelapa di Gorontalo Pak 2013. Atas bantuan Provinsi Gorontalo disediakan kami dengan ini Pak Amir Aram ini, anggaran waktu itu sekitar 950 juta Pak. Hadirlah ini si Ko ini, datanglah dia di Gorontalo dan menunjuk langsung, Pak Amir saya suka di sini karena orang Cina itu kan kuat Pak. Apa ilmunya orang Cina itu? Iya, Pinsue ya. Padahal saya lihat di situ, wah apa ini lahan tidur dan tidak. Tapi lihat Pak, semua itu masyarakat di sekitarnya itu meningkat pertumbuhan ekonominya Pak. Itu perjuangan kami itu, ya. Jadi kita juga akademisi ini bukan saja mengkritik pemerintah dan tidak ada, tapi kita juga bekerja sama untuk meningkatkan itu. Iya. Itu salah satu bukti yang kita satu ATM itu mewakili satu cabang bank Pak. Dan sekarang itu ada di sana ada 2 ATM itu. Luar biasa. 1 kali 24 jam itu berputar, itu usaha 1 kali dia sip itu ada 300 orang Pak. Berarti ada 900 orang tenaga kerja yang terserap di situ itu. Dalam sehari semalam itu. Nah, ini yang kita harapkan. Ya. Yang ke depan untuk terus kita gaungkan investasi di Gorontalo dan itu yang jadi solusi. Kalau kita masih berputar-putar bahwa ini karena masalah begini, ya saya pikir ya tidak tahu juga kan memang kita kaya akan konsep ya, tapi memang bagaimana rencana aksi ini yang harus kita lakukan. Iya. Saya membayangkan ya Pak, ya, yang terakhir Pak ya, harapan saya ke depan semua anggota DPD ini ayo bersatulah. Ya, wajar bersatu mungkin dengan pemikirannya yang berbeda, itu wajar silah. Itu memang sudah kadarullah itu Pak. Siapapun ya silakan dan memang model kita itu. Tapi saya ingatkan Pak, kita ini Gorontalo tidak ada suku lain. Tidak ada Pak, beda kita dengan Sulawesi Selatan. Ada Toraja, ada Bugis, ada Makassar. Di saat mereka memiliki masalah, itu masing-masing itu ingin mempertahankan sesuatu yang menjadi kepribadiannya. Kita ini di sini semua seperti ini, Gorontalo Pak.
Jadi mari kita ikat kebersamaan kita, ya kesamaan kita dalam berpikir, kemudian itu menjadi potensi yang kita re-energizing ke depan, sehingga ini menjadi satu modal kita, sosial kapital, terus kita dorong menjadi material kapital ke depan, dan Gorontalo akan maju, Pak. Ya. Kita lewati. Bayangan saya terakhir ini, kita itu bisa meningkat pertumbuhan ekonomi kita harus 8%, Pak. Baru kita baik itu. Iya. Kalau ada anggota dewan yang bisa menjamin 8%, saya beri jempol, Pak. Baru itu pertumbuhan itu bisa. Ini menurut analisis saya. Kalau masih main 6 sampai 7, itu kita belum bisa keluar dari angka 5% itu, 15% itu. 15 termiskin di nasional itu. Belum bisa. Minimalnya 8 itu. Bahkan kalau bisa sampai 10%, Pak. Karena apa? Semua ini diagregasi. Iya, tidak bisa kita. Ya memang sudah itu ilmu ekonomi itu. Semua dirata-ratakan. Baru kita lihat ya namanya ketimpangan seperti apa. Tapi di saat pertumbuhan itu naik, ya pastilah ketimpangan juga akan semakin turun itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof, kalau saya Gorontalo itu bukan 5 termiskin. Kebetulan saja daerah lain lebih sejahtera. Kalau itu mungkin statementnya ya karena melihat bahwa saat ini Provinsi Gorontalo itu seperti. Tapi ingat, Pak, kita indeks kebahagiaan kita urutan ke-8 nasional, Pak. Dari 34 provinsi itu kita termasuk 10 besar terbaik itu. Urutan ke-8 kita. Ya. Saya juga heran, tapi itu indeks kebahagiaan dan itu data dari BI itu. Ya. Jadi boleh maaf ya, begini-begini kita juga bahagia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.